Selamat pagi kepada para dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anita Ongkowijoyo. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Mediasi pada Karyawan di Puskesmas Tanah Kali Kedinding. Dari bab yang pertama, dari latar belakang masalah, untuk pengertian karyawan, karyawan ini adalah aset untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan suatu perusahaan. Karena itu diperlukan karyawan yang terampil, terapan, serta mempunyai kemampuan yang memadai dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut definisinya, menurut Dessler tahun 2000, kinerja ini merupakan sarana dan hasil yang dicapai oleh seseorang maupun kelompok atau organisasi dalam menjalankan tugasnya. Menurut Chandra dan Rahmat menyebutkan bahwa kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan ataupun melaksanakan pekerjaan yang dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, menurut Manurung, fasilitas kerja ini adalah sarana yang mendukung kegiatan perusahaan yang berbentuk fisik serta dapat dipakai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perusahaan. Nah, menurut Pirit Kotler mendefinisikan kepuasan kerja adalah perasaan senang atau seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Nah, ada beberapa penelitian yang mendukung, namun juga ada penelitian yang tidak sesuai dengan harapan, yaitu adalah dari yang pertama menurut Budiman menunjukkan bahwa kompetensi, motivasi, lingkungan kerja dan fasilitas kerja ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Namun ada penelitian menurut Hamdia yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kompetensi terhadap kinerja pegawai. Nah, ada lagi penelitian menurut Jufrison juga mengungkapkan bahwa fasilitas kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Namun penelitian menurut Cipta dan Hui-Hwanus juga menunjukkan juga bahwa fasilitas kerja ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja gitu. Nah, penelitian lagi menurut Onoye dan Ika Choku tahun 2024 menemukan bahwa pengetahuan individu seperti berbagai pengetahuan, penciptaan pengetahuan, dan perolehan pengetahuan atau kompetensi yang kita bisa sebut secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kinerja karyawan melalui pengembangannya di tempat kerja. Namun menurut Wijaja tahun 2023, kepuasan kerja ini dapat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku kerja kontraduktif. Selanjutnya juga penelitian dilakukan oleh Hamdia menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Nah, menurut Cipta dan Hui-Hwanus, dia menunjukkan bahwa memberikan hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa kepuasan kerja tidak secara signifikan ini memediasi fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Hamdia tahun 2023 juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang nyata variabel kompetensi terhadap kinerja pegawai. Nah, dilandasi dengan di Puskesmas Tanah Kali Kedinding sendiri, bahwa pencapaian kinerja di Puskesmas Tanah Kali Kedinding ini sempat mengalami penurunan sejak tahun 2020. Nah, salah satu untuk indikator pencapaian kinerja dapat dilihat dengan menilai dari capaian PKP, penilaian kinerja Puskesmas yang diisi setiap bulannya dan dievaluasi oleh Dinas Kesehatan setiap 1 semester. Nah, dari hasil PKP yang dicapai, Puskesmas Tanah Kali Kedinding ini menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2020. Nah, maka dari itu, dari beberapa hasil penelitian yang ada mendukung, ada juga yang tidak mendukung, serta juga dari hasil penilaian kinerja yang ada di Puskesmas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dari judul tesis ini. Dari perumusan masalahnya, dari yang pertama ada 6, yaitu adalah apakah kompetensi secara signifikan mengaruhi kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, apakah fasilitas kerja terhadap secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan di Puskesmas Tanah Kali Kedinding. Yang ketiga, apakah kepuasan kerja secara signifikan mengaruhi kinerja karyawan? Apakah kompetensi secara signifikan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan? Apakah fasilitas kerja signifikan mempengaruhi kepuasan kerja? Serta apakah kompetensi dan fasilitas kerja ini secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan dengan dimediasi oleh kepuasan kerja? Yang dari tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, saya mendapatkan ada sekitar 10 jurnal yang mendukung, ada yang mendukung dan juga ada yang hasilnya tidak mendukung.
Nah, untuk kerangka penelitian saya dari yang perumusan masalah, yaitu adalah hipotesanya ada 6, yaitu adalah bahwa kompetensi berpengaruh, yang pertama, kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk yang kedua itu adalah fasilitas kerja berpengaruh positif signifikan terhadap eh, kinerja karyawan. Kemudian kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Fasilitas kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, serta kompetensi dan fasilitas kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan dimediasi oleh kepuasan kerja. Yang ke bab ketiga itu adalah dari metode penelitian. Nah, perancangan penelitiannya dari jenis penelitiannya ini adalah associative research karena bertujuan untuk menganalisis dampak kompetensi fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja karyawan berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, adalah metode penelitian berlandaskan pada filosofi positivisme dan dirancang untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, dan biasanya sih menggunakan teknik random sampling. Penelitian ini menggunakan metode penelitian disertai dengan survei research dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, dan penelitian ini juga merupakan ex post facto, yaitu menyelidiki hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau ditangani oleh peneliti. Ruang lingkupnya, penelitian yang dilakukan ini terhadap semua karyawan Puskesmas Tanah Kali Kedinding, baik di induk maupun di Puskesmas Pembantu Tanah Kali Kedinding. Nah, penelitian ini juga hanya memakai variabel kinerja karyawan, peningkat kompetensi, fasilitas kerja, dan kepuasan kerja. Tidak menganalisis variabel lain di luar keempat variabel tersebut, di mana variabel Y-nya merupakan employee performance, variabel eksogennya merupakan kompetensi, fasilitas kerja, dan variabel mediasinya ini adalah kepuasan kerja. Nah, dari kompetensi karyawan sendiri, berdasarkan Edison dalam Budiman et al. Dan Kurniawan, yang dipakai ini adalah ada 4 item. Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu adalah apakah karyawan ini mengetahui dan menguasai program yang dipegang. Dari keterampilan, mampu menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan, berusaha meminimalkan kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah sikap menghargai pendapat sesama rekan kerja, mampu bekerja sama dengan sesama rekan kerja, serta penilaian kebutuhan akan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Untuk fasilitas kerja berdasarkan Sofian, ini adalah dari peralatan kantor, perlengkapan kantor, prasarana, transportasi, tanah, dan bangunan. Untuk kepuasan kerja, indikator kepuasan kerja menurut Breville, Hasibuan adalah yang ada 8, yaitu ada yang pertama, puas dengan apa yang dikerjakan di tempat kerja, menikmati dan mencintai yang dikerjakan saat ini di tempat kerja, merasa dihargai dengan apa yang dikerjakan sekarang, mau melanjutkan apa yang dikerjakan sekarang, upah yang diterima juga dirasa adil dan sesuai dengan kebutuhan, memiliki rekan kerja yang saling mendukung, disiplin dan taat aturan dalam bekerja, cakap dan sungguh-sungguh dalam melakukan tugas yang dibebankan. Untuk indikator kinerjanya, yaitu ada 9, mampu menyelesaikan tugas dengan baik, menyelesaikan tugas sesuai standar, menyelesaikan banyak tugas dalam suatu waktu, mampu menyelesaikan tugas tanpa adanya kesalahan, mampu menyelesaikan tugas dengan cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pekerjaan, mampu bersikap positif, tepat waktu dalam kehadiran, memiliki semangat bekerja untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan dalam waktu bekerja. Untuk skala pengukurannya kami menggunakan ada 5 rentang, yaitu adalah dari kompetens, fasilitas kerja, kepuasan kerja, dan indikator dan kinerja karyawan. Untuk populasi penelitiannya adalah seluruh pegawai Puskesmas Tanah Kali Kedinding, baik yang di induk maupun yang di Puskesmas Pembantu. Kemudian teknik pengambilan sampelnya dengan teknik sampling jenuh, di mana teknik pemilihan sampelnya itu semua anggota populasinya ini dijadikan sampel tanpa memilih-milih, dan kemudian instrumen penelitiannya adalah dengan menggunakan kuesioner. Ini adalah kisi-kisi kuesionernya.
Untuk uji validitasnya, penelitian ini menggunakan validitas item. Uji statistik ini menentukan seberapa valid kuesioner dalam mengukur variabel yang diteliti. Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach, di mana pengukuran dinyatakan handal jika CA-nya ini lebih dari 0,6. Untuk metode pengumpulan datanya dengan menggunakan Google Form, di mana kuesioner ini peneliti menyediakan pertanyaan yang mewakili seluruh variabel yang diteliti. Untuk teknik analisis datanya dengan teknik analis statistik, di mana menggunakan PLS untuk mengukur variabelnya. Untuk teknik analisis data ada analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif merupakan metode penelitian dengan menggunakan cara mengumpulkan data-data yang sinkron, menggunakan data yang sebenarnya. Kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis sehingga dapat memberikan citra mengenai masalah yang ada. Variabel pada penelitian ini dihitung dengan interval adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah dibagi 5. Jadi rentangnya itu adalah intervalnya 0,8. Nah, ini adalah tabel untuk variabel intervalnya. Ini adalah gambar inner dan outer modelnya. Tahapan dari PLS sendiri dari yang pertama konseptualisasi model, di mana peneliti ini menentukan indikator yang membentuk konstruk laten, apakah bentuk formatif, reflektif, atau kombinasi keduanya. Kemudian evaluasi outer model menggunakan indikator reflektif dan formatif. Untuk menggunakan indikator ini evaluasi menggunakan CAVE dan loading factor. Kemudian evaluasi inner model menguji pengaruh antar variabel. Dapat ditentukan dengan menggunakan R kuadrat, signifikasinya dengan menggunakan nilai p-value. Model dianggap baik jika R kuadratnya itu 0,25 tergolong lemah, 0,5 moderat, dan 0,7 baru yang kuat, substansial. Baru dilakukan pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis dari yang pertama merumuskan hipotesisnya dulu. HO itu BI-nya kalau kurang dari sama dengan 0, kalau HA itu jadi bermakna itu kalau misalnya dia BI-nya itu lebih dari 0. Menentukan tingkat signifikansi yaitu adalah 0,5% atau 0,05. Jadi tingkat kesalahannya yang diterima hanya 5%. Kriteria pengujian HO diterima jika p-value-nya lebih dari sama dengan 0,05, kalau ditolak jika p-value-nya kurang dari 0,0. Baru dilakukan kesimpulan dan interpretasi dari hasil analisis. Jadi ini adalah interpretasi pengujian variabel mediasi. Jadi jika A, B, C, D, E, F ini signifikan, maka variabel mediasi kepuasan kerja ini mampu memediasi secara penuh pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Tapi jika A, B, C, D ini tidak signifikan, namun E dan F-nya itu signifikan, maka variabel mediasi ini mampu memediasi secara parsial pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nah, jika A, B, E, F tidak signifikan, maka variabel mediasi ini bukanlah mediator pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon bimbingannya dan revisinya. Terima kasih.